Welcome back to my channel, Ricky Christopher 14. Dan di channel ini saya akan berbagi tentang pengetahuan dan hal-hal lainnya. Semoga yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng pemberitahuannya. Jangan lupa like, komen, dan share jika video yang Anda tonton bermanfaat untuk Anda. Selamat menonton. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita banyak berrelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kita mengharapkan untuk kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga kita bisa memberi nilai-nilai yang penting di dalam kehidupan mereka. Terkadang juga kita merasa tertantang untuk menolong mereka dan di posisi itulah jadi seorang mentor bagi mereka. Dan dalam hal ini bukan hanya saja kita berada di lingkungan kerja kita, lingkungan pertemanan kita, tetapi juga di lingkungan keluarga kita. Kita perlu menjadi mentor atau perlu menjadi seorang yang dapat membina atau memberi nilai yang baik kepada orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang buku yang sudah saya baca, yaitu 10 Principles of Discipleship. Buku ini ditulis oleh Julius Ayong. Beliau adalah seorang pendeta. Ada 10 prinsip yang akan saya bagikan di sini. Ya, tentunya prinsip-prinsip ini akan membantu kita atau menolong kita untuk menjadi seorang mentor, baik di lingkungan keluarga kita, di lingkungan kerja kita, bahkan di lingkungan pertemanan kita. Kita bisa menolong orang lain dan kita bisa memberi nilai dan pengaruh yang baik kepada mereka. Dan mari kita belajar tentang 10 prinsip yang akan membantu menolong di dalam kehidupan kita. Prinsip yang pertama adalah berikan pujian yang membangun. Dalam memberikan pujian, diharapkan pujian itu lahir tulus dari dalam hati kita. Karena ini akan berpengaruh kepada orang-orang yang kita bina atau orang-orang yang kita semangati. Ya, tentunya mereka terkadang memiliki kelemahan-kelemahan. Ya. Dan ketika pujian ini kita berikan, itu akan sangat membantu mereka dan menolong mereka. Sama seperti kita, terkadang orang-orang yang kita bina punya kelemahan yang terkadang bisa membuat mereka putus asa. Pujian akan melatih mereka untuk terus berfokus dan melihat dan mengembangkan potensi dan hal-hal positif yang ada di dalam diri mereka. Prinsip yang kedua adalah menjadi sahabat dan teladan. Ketika kita membangun sebuah pertemanan, itu hal yang mudah. Tetapi untuk membangun sebuah persahabatan itu merupakan suatu proses yang panjang dan butuh pengorbanan. Ketika Anda mau mengubah orang yang Anda bina, Anda perlu menjadi sahabat mereka, sehingga mereka akan merasa nyaman dan mau terbuka dengan Anda. Prinsip yang ketiga adalah didiklah dengan kreatif, atau kita mengajarkan dengan cara yang kreatif. Kita gunakan berbagai cara. Kita mempunyai Tuhan yang sangat kreatif. Dia menciptakan langit dan bumi begitu kreatifnya. Tentunya kita sebagai ciptaannya juga memiliki sifat yang kreatif juga. Hanya saja bagaimana kita mau atau tidak menggunakannya. Penulis John Maxwell juga menulis tentang kapasitas kreatif. Jika Anda ingin menonton, Anda bisa melihat pada link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Ada kapasitas kreatif, ya, yang itu dimana dapat membantu kita. Jika kita punya kapasitas itu, maka kita bisa menolong orang-orang yang kita bina dengan kreatif. John Maxwell berkata bahwa cara meningkatkan kapasitas kreatif itu adalah percaya bahwa segala sesuatu itu ada solusinya. Kreatif adalah bagaimana kita memandang suatu masalah dengan memberi pertanyaan, adakah solusinya, diganti dengan apakah solusinya. Sehingga dalam hal ini kita bisa menjadi inspirasi bagi orang yang kita bina atau kita mentor. Prinsip keempat adalah memiliki rencana, target, dan visi. Kita perlu memiliki visi. Tujuan dari prinsip ini adalah supaya kita bisa berfokus pada target kita dan tujuan kita bisa terlaksanakan dengan baik dan memberi nilai atau hal-hal positif kepada mereka. Kita harus menjadi orang-orang yang visioner, yang penuh dengan planning dan rencana yang teratur agar hidup kita juga bisa maksimal.
sehingga kita bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang kita bina. Prinsip yang kelima adalah terimalah apa adanya. Sebagai manusia kita punya banyak sekali kelemahan, kita punya banyak perbedaan, baik itu kemampuan berpikir, karakteristik kita, kemauan kita, dan masih banyak lainnya yang membuat kita berbeda. Jika kita menerima orang yang kita mentor apa adanya, maka dia akan merasa nyaman dan akan terbuka terhadap kita, dan itu akan mempermudah kita untuk bisa menolongnya lebih jauh. Tetapi jika kita tidak terbuka dengan dia dan tidak menerima dia apa adanya, akan sebaliknya dia akan menjauh dan tidak merasa nyaman dengan kita. Prinsip yang keenam adalah ajarkanlah berulang-ulang dengan bahasanya. Jika kita sebagai mentor ataupun sebagai seorang guru, kita harus mengajarkan apa yang kita ajarkan itu secara berulang-ulang. Dengan melakukan hal itu akan membantu mereka mengingat apa yang kita sampaikan kepada mereka, dan suatu bentuk kepedulian kita kepada mereka karena kita selalu mengingatkan mereka. Dalam pengulangan pengajaran yang kita berikan kepada mereka, ya, kita membutuhkan suatu kemampuan kreativitas, yaitu kita harus mengulang mungkin dengan cara yang berbeda, ya, kepada mereka, sehingga mereka juga tidak merasa bosan dengan apa yang kita lakukan kepada mereka, dan ini akan menolong mereka. Prinsip yang ketujuh adalah berilah mereka nilai spiritual. Dalam hal ini kita kembali mengingatkan mereka kepada nilai-nilai ajaran agama yang mereka miliki, agama yang kita miliki, ya. Berilah mereka nilai spiritual, ya. Apapun yang kita berikan, baik itu solusi berdasarkan pengalaman kita atau pengetahuan kita, tetapi pada intinya kita membutuhkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita dan yang mampu mengubah dan menolong kita, maka kita bisa membawa mereka di dalam doa, selalu mendoakan mereka. Prinsip yang kedelapan adalah besarkan hatinya. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda, namun mereka membutuhkan orang lain untuk memotivasi mereka, untuk mendukung mereka, untuk mendorong mereka memaksimalkan potensi yang ada. Maka kita harus belajar untuk membesarkan hati orang yang kita bina, sehingga dia juga bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi dalam hal ini kita sudah menolong mereka untuk tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tetapi kita justru membuat mereka dapat meningkatkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Poin yang ke-9 adalah berikanlah waktumu, ya. Jadi dalam hal ini kita harus menempatkan mereka juga sebagai prioritas kita. Berikan waktu kita untuk mereka. Prinsip sebagai mentor adalah harus rela memberikan waktu yang terbaik untuk orang yang kita bina atau orang yang kita mentor. Apalagi di saat mereka membutuhkan kita. Kita harus selalu ada tepat di saat mereka membutuhkan kita. Sehingga dalam hal ini waktu itu sangat penting dan sangat berarti untuk mereka. Itu yang harus kita perhatikan. Dan prinsip yang terakhir atau yang ke-10 adalah siap untuk berkorban. Jadi pengorbanan ini tidak hanya pengorbanan waktu yang kita berikan, tetapi hal lain yang bisa kita berikan, kita harus berikan kepada mentor, kepada orang yang kita bina. Dan dalam hal ini janganlah ragu untuk melakukan ini. Dan tentu dalam proses pengorbanan ini bukanlah hal yang mudah, karena kita mungkin akan mengorbankan lebih dari waktu, mungkin materi, ya, pikiran kita, tenaga kita akan korbankan untuk orang yang kita bina. Tetapi kita harus melakukan ini. Dan dalam hal ini kita membutuhkan Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan ini, sehingga kita bisa menolong orang yang kita bina atau kita mentor. Jadi inilah prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan bagi seorang mentor di dalam kehidupan kita. Saya Ricky Christopher 14. Thank you for watching.